Hai, perkenalkan, namaku Kinan. Usiaku baru menginjak 38 tahun. Usia yang kata orang sedang matang-matangnya, tapi bagiku terasa seperti sedang berada di persimpangan yang sunyi. Aku bekerja sebagai desainer grafis freelance dari rumah. Keuntungannya, aku tak perlu beraktivitas di sebuah kantor. Keruj, aku seringkali hanya punya tembok sebagai teman bicara saat suamiku, Mas Rian, harus dinas keluar kota berhari-hari. Kami tinggal di sebuah kompleks perumahan mungil di pinggiran kota yang suasananya masih sangat kental dengan budaya kampung. Tahu kan, tipe lingkungan yang kalau ada kucing lewat saja, tetangga sudah dipastikan tahu. Malam itu, jam di dinding ruang kerjaku menunjukkan jam 21 lewat 15 menit malam. Jam rawan. Di saat warga lain mulai mengunci pintu dan mematikan lampu teras, aku justru baru memulai ritual lemburku. Dengan segelas teh melati hangat. Tiba-tiba, suara ketukan pelan di pintu depan memecah hening. Bukan ketukan yang tegas, melainkan ketukan yang seolah ragu, tapi sangat ingin didengar. Permisi, suara bariton itu. Aku mengenalnya tanpa harus mengintip lewat gorden. Itu Mas Aris, tetangga persis di sebelah kiri rumahku. Sosok pria berusia 40 tahun yang selalu terlihat rapi dengan kemeja flanel. Tipe pria yang tampak sangat lurus dan sangat menyayangi istrinya, Mbak Sheila. Aku membuka pintu. Benar saja, dia berdiri di sana dengan cingiran tipis yang tampak canggung. Mas Aris, ada apa malam-malam begini? Mbak Sheila mana? Tanyaku, berusaha menjaga nada suaraku agar tetap santai. Meski jujur, ada getar aneh melihatnya berdiri di sana saat suamiku tak ada. Sheila, sudah tidur duluan, Mbak. Saya mengganggu ya? Dia menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Kunci Inggris saya sepertinya terbawa Mas Rian waktu kami perbaiki saluran air minggu lalu. Keran di dapur mendadak lepas. Airnya banjir kemana-mana. Aku melihat kaos yang ia kenakan sedikit basah di bagian dada. Entah kenapa, pemandangan itu membuat tenggorokanku mendadak kering. Oh, sebentar ya Mas. Saya coba cari di gudang belakang. Aku membiarkan pintu terbuka sedikit. Di kampung ini, membiarkan pria masuk ke dalam rumah saat suami tidak ada adalah sebuah tiket emas menuju meja sidang gosip esok pagi. Namun, Mas Aris tetap berdiri di ambang pintu, tidak melangkah masuk, menjaga jarak yang sangat sopan. Justru kesopanannya itulah yang entah bagaimana terasa provokatif. Aku kembali dengan kunci yang ia cari. Saat aku menyerahkannya, ujung jemarinya yang dingin tak sengaja bersentuhan dengan kulit punggung tanganku. Hanya sedetik, tapi rasanya seperti ada arus listrik kecil yang tertinggal di sana. Terima kasih ya Mbak Kinan. Maaf ya, jam-jam begini malah merepotkan. Nggak apa-apa Mas, santai saja, jawabku sambil tersenyum tipis. Dia tidak langsung pergi. Matanya menatap ruang tamuku yang remang-remang, lalu kembali menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Seperti orang yang sedang haus, namun menemukan air yang tak boleh diminum. MPOC. Masih lembah, jangan terlalu malam tidurnya. Suaranya rendah, lebih lembut dari biasanya. Kalimat itu sederhana, tapi di telingaku, itu terdengar lebih intim daripada sekadar perhatian antar tetangga. Setelah dia pulang, aku bersandar di balik pintu yang tertutup rapat. Jantungku berdegup sedikit lebih kencang dari biasanya. Sesuatu di dalam diriku membisikkan bahwa ini bukan terakhir kalinya. Mas Aris akan datang mengetuk pintu di jam-jam rawan seperti ini. Pagi harinya, suasana kampung berjalan seperti biasa. Tukang sayur langganan lewat, suara ibu-ibu yang bergosip soal harga cabai terdengar sampai ke teras rumahku. Namun, pikiranku masih tertinggal di kejadian semalam. Sentuhan singkat di ambang pintu itu benar-benar mengganggu fokusku pada desain yang harus selesai siang ini. Sekitar jam 10, aku keluar rumah untuk menyiram tanaman di depan. Saat itulah aku melihat Mbak Sheila, istri Mas Aris. Dia sedang menjemur pakaian dengan wajah yang tampak lelah. Kinan, Mas Rian masih di luar kota ya? Sapa Mbak Sheila dengan ramah. Dia wanita yang cantik, sangat keibuan,
tapi ada garis kesedihan yang selalu coba ia sembunyikan di balik senyumnya. "Iya mbak, lusa baru pulang. Mas Aris sudah berangkat kerja?" tanyaku. Mencoba terdengar senatural mungkin. "Sudah dari pagi sekali." Dia itu akhir-akhir ini suka melamun. Pulang kerja juga jadi lebih sering duduk sendirian di teras belakang sampai larut. Kadang aku merasa dia ada di rumah, tapi jiwanya seperti di tempat lain. Curhat Mbak Sheila tiba-tiba. Aku hanya tersenyum kaku, tidak berani berkomentar terlalu jauh. Ada rasa bersalah yang sedikit mencubit hatiku. Malam kembali datang. Hujan gerimis mulai membasahi aspal. Aku kembali duduk di depan laptop, mencoba fokus, namun telingaku seolah-olah menjadi lebih tajam, menunggu suara langkah kaki atau ketukan yang sama seperti semalam. Dan benar saja, pukul 21,3 malam, ada ketukan pelan. Kali ini lebih berirama. Aku membuka pintu dan mendapati Mas Aris berdiri di sana. Tapi kali ini dia tidak membawa alasan kunci Inggris. Di tangannya ada sebuah kantong plastik kecil. "Tadi saya pulang lewat depan kedai martabak kesukaanmu. Ingat Mbak Kinan? Sering lembur. Jadi saya sekalian beli 2. Ucapnya pelan. "Mas Aris, ini nggak perlu. Nanti Mbak Sheila nyariin gimana?" Aku merasa ragu, tapi jujur, perutku memang lapar. Sheila sudah istirahat di sudut privasi kami sejak jam 9 tadi. Dia nggak tahu saya keluar sebentar, jawabnya. Tatapannya kini lebih berani. Dia tidak lagi berdiri kaku di ambang pintu, tapi sedikit condong ke arahku. Aroma parfumnya, perpaduan kayu cendana dan hujan, menyeruak masuk ke indera penciumanku. Itu bukan aroma pria yang baru selesai memperbaiki keran bocor. Itu aroma pria yang sengaja bersiap untuk bertamu. "Mas, kita nggak enak dilihat orang kalau Mas di sini terus," bisikku. Meskipun aku sendiri tidak segera menutup pintu. "Hanya 5 menit Kinan. Saya cuma mau memastikan tetangga saya ini nggak jatuh sakit karena terlalu keras bekerja," katanya dengan nada yang sangat rendah. Hampir seperti bisikan, dia memberikan kantong plastik itu. Saat tanganku menerimanya, dia tidak langsung melepaskan plastik itu. Jemarinya justru merambat pelan, mengusap punggung tanganku dengan lembut. Kali ini bukan kecelakaan, itu disengaja. "Selamat makan ya Kinan. Lampu terasmu jangan dimatikan dulu. Saya suka melihat cahayanya dari jendela samping saya," tambahnya sebelum dia berbalik dan menghilang di kegelapan teras rumahnya. Aku masuk ke dalam rumah dengan lutut yang terasa sedikit lemas. Martabak itu masih hangat, tapi hatiku jauh lebih panas. Batas antara tetangga yang baik dan sesuatu yang terlarang baru saja kami lewati. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak mematikan lampu teras sampai fajar menyingsing. Pagi itu, aku terbangun dengan perasaan yang aneh, seolah ada rahasia besar yang tersembunyi di balik bantal kepalaku. Saat aku memeriksa ponsel, ada sebuah notifikasi dari nomor yang tidak kukenal. "Martabaknya enak, semoga tidurnya nyenyak semalam. Lampu terasmu manis sekali." Jantungku mencelos. Aku tidak perlu bertanya siapa pengirimnya. Hanya ada satu orang yang memperhatikan lampu terasku sampai larut malam. Aku segera menyimpan nomor itu dengan nama A. Singkat, aman, dan tidak mencolok jika sewaktu-waktu Mas Rian mengintip ponselku. Seharian itu, aku merasa tidak tenang. Setiap kali aku mendengar suara pagar rumah sebelah terbuka, aku refleks mengintip dari balik gorden. Aku merasa seperti pencuri di rumahku sendiri. Sore harinya, saat aku sedang menyapu daun kering di halaman, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan rumah Mas Aris. Itu Mas Aris, baru pulang kantor. Dia turun dengan setelan kerja yang rapi, kemeja putih, dengan lengan yang digulung sampai siku. Sial, dia terlihat sangat maskulin. Dia melihat. Dia tidak melambaikan tangan seperti biasa. Dia hanya berdiri di samping mobilnya, menatapku cukup lama dengan senyum tipis yang hanya ditujukan untukku. Kini panggil sebuah suara dari arah berlawanan. Aku tersentak. Itu Bu RT yang sedang jalan sore. Matanya yang tajam menatapku, lalu beralih menatap Mas Aris yang masih berdiri di sana. "Bu RT, jalan-jalan sore ya?" sapaku
berusaha menutupi kegugupan. Iya Nan. Wah, Mas Aris baru pulang? Kok tumben berdiri di situ saja? Gak langsung masuk. Mbak Sheila sudah nunggu di dalam loh, kata Bu RT dengan nada yang terdengar seperti peringatan halus. Mas Aris hanya mengangguk sopan dan segera masuk ke rumahnya. Tapi sebelum banner-banner menghilang di balik pintu, dia sempat melirikku sekali lagi. Tatapan itu seolah berkata, hati-hati, ada mata yang mengawasi kita. Malamnya, saat suasana kampung mulai sepi, ponselku bergetar lagi. Move Soltodi. Bu RT memang suka memperhatikan, tapi jujur, melihatmu di halaman tadi adalah bagian terbaik dari hari saya yang melelahkan. Aku menarik napas panjang. Seharusnya aku tidak membalas, seharusnya aku memblokir nomor ini. Tapi jemariku justru bergerak sendiri di atas layar. Mas, berhenti kirim pesan seperti ini, bahaya. Kalau ada yang tahu, balasannya datang dalam hitungan detik. Saya tahu ini bahaya, tapi entah kenapa, rasa bahaya ini malah membuat saya merasa hidup kembali. Kinan, kamu adalah satu-satunya alasan saya ingin cepat pulang ke lingkungan ini. Aku melempar ponselku ke atas sofa. Hatiku bergemuruh. Ini bukan lagi sekadar tetangga yang meminjam kunci Inggris. Ini adalah seseorang yang sedang berusaha mendobrak pintu hatiku, sementara aku sendiri lupa di mana aku meletakkan kuncinya. Tepat saat itu, ponselku berbunyi lagi. Kali ini, panggilan video dari Mas Rian, suamiku. Aku menatap layar itu dengan perasaan bersalah yang luar biasa besar. Aku harus menjawabnya, tapi aroma parfum Mas Aris seolah masih tertinggal di udara ruang tamuku. Aku menekan tombol hijau di layar ponsel. Wajah Mas Rian muncul. Dia tampak lelah di kamar hotelnya. Hello Sak, baru selesai kerja. Suaranya yang jujur dan tulus biasanya membuatku tenang. Tapi malam ini, suaranya terdengar seperti hakim yang sedang mengadili kesalahanku. Iya Mas, baru saja beres-beres, jawabku singkat. Aku berusaha tersenyum, tapi rasanya otot wajahku kaku sekali. Kami mengobrol sekitar 10 menit. Mas Rian bercerita tentang proyeknya, sementara aku hanya mengangguk. Pikiranku justru melayang ke pesan-pesan Mas Aris yang masih tersimpan di folder rahasia. Begitu panggilan berakhir, aku merasa seperti baru saja keluar dari ruang interogasi. Capek luar biasa. Besoknya, langit mendung sejak pagi. Sekitar jam 4 sore, hujan turun sangat deras. Aku teringat kalau aku meninggalkan pesanan paket kain di kotak pos depan pagar yang tidak ada atapnya. Tanpa berpikir panjang, aku berlari keluar tanpa payung, mencoba menyelamatkan paket itu agar tidak basah kuyup. Baru saja tanganku menyentuh pagar, sebuah payung besar berwarna hitam tiba-tiba memayungiku. Hujan yang tadinya menghujam pundakku mendadak berhenti. Aku menoleh. Mas Aris berdiri sangat dekat di sampingku. Dia masih memakai kemeja kerjanya, tapi kali ini tanpa dasi. Ceroboh sekali. Nanti kalau sakit, siapa yang repot? Ucapnya dengan nada yang lebih protektif daripada sekadar tetangga. Males, nanti dilihat orang, bisikku sambil mencoba menarik diri. Tapi dia justru memegang pundakku agar aku tetap berada di bawah payung. Pesemannya, hujannya terlalu deras. Kinan, tidak akan ada yang memperhatikan dari balik jendela. Mereka, katanya meyakinkan. Kami berdiri diam selama beberapa detik di bawah payung yang sama. Suara hujan yang berisik di atas payung seolah menciptakan ruang kedap suara bagi kami berdua. Jarak kami begitu dekat sampai aku bisa mencium aroma sabun mandinya yang segar. Kinan, kamu tahu kenapa saya sering datang di jam-jam rawan? Tanyanya tiba-tiba. Aku menggeleng pelan, tidak berani menatap matanya. Karena di jam itu, dunia seolah berhenti. Tidak ada Sheila, tidak ada suamimu, tidak ada aturan kampung. Hanya ada aku yang sedang merindukan seseorang yang hanya berjarak beberapa meter dari rumahku sendiri. Tangannya yang memegang gagang payung perlahan turun dan menyentuh jemariku yang memegang paket basah. Dinginnya air hujan kontras dengan hangatnya sentuhan tangannya. Mas, tolong, jangan begini, kataku. Tapi suaraku sama sekali tidak terdengar seperti penolakan, lebih seperti rintihan lemas. Saya akan berhenti
kalau kamu minta saya pergi sekarang juga. Tapi, bisakah kamu menatap mata saya dan bilang kalau kamu sama sekali tidak menunggu ketukan pintu saya setiap malam? Aku terdiam. Aku tidak bisa menjawabnya. Karena jujur, yang paling menyakitkan adalah aku memang menunggu ketukan itu. Tiba-tiba, suara pagar rumah sebelah terbuka. Mbak Sheila muncul di teras rumahnya, mencari suaminya. Loh, sedang apa di situ? Teriak Mbak Sheila. Suaranya samar-samar bersaing dengan suara hujan. Jantungku rasanya mau copot. Aku segera melepaskan diri dari lindungan payung Mas Aris dan berlari masuk ke rumah tanpa menoleh lagi. Membiarkan tubuhku basah kuyup demi sebuah kewarasan yang hampir hilang. Setelah kejadian hujan-hujanan itu, aku menggigil. Bukan karena dinginnya air, tapi karena rasa takut yang menjalar ke seluruh sarafku. Aku mengintip dari balik gorden, melihat Mas Aris masuk ke rumahnya dengan tenang, seolah tidak baru saja menjatuhkan bom perasaan di hatiku. Keesokan harinya, Mbak Sheila datang ke rumahku membawa semangkuk kolak pisang. Wajahnya terlihat pucat, matanya sedikit sembab. "Kinan, boleh Mbak numpang duduk sebentar? Di rumah sepi sekali," katanya dengan suara yang agak serak. Aku mempersilakannya masuk ke ruang tamu. Kami duduk di sofa yang sering menjadi saksi bisu. Aku memikirkan suaminya. Rasa bersalah ini rasanya ingin mencekikku saat itu juga. Mas Aris, dia berubah. Mbak Sheila memulai pembicaraan sambil mengaduk kolaknya tanpa minat. Dulu dia pria yang sangat hangat, tapi sekarang kalau di rumah, dia seperti orang asing. Dia lebih banyak menghabiskan waktu di teras samping, menatap ke arah rumahmu. Dek, jantungku serasa berhenti berdetak. Apakah Mbak Sheila curiga? Mungkin dia lagi banyak kerjaan, Mbak, jawabku, mencoba menjaga nada bicara agar tetap datar. Bukan, Nan. Insting istri itu kuat. Aku merasa hatinya sudah tidak ada di rumah kami lagi. Tapi aku tidak tahu siapa yang berhasil mencuri hatinya. Padahal aku selalu berusaha jadi istri yang baik. Lanjutnya, lalu setetes air mata jatuh ke pipinya. Melihat Mbak Sheila menangis di depanku, membuatku merasa seperti penjahat paling kejam di kampung ini. Aku ingin memeluknya dan minta maaf, tapi itu sama saja dengan membongkar aibku sendiri. "Mbak yang sabar ya," hanya itu kalimat bodoh yang bisa keluar dari mulutku. Malamnya, aku sudah bertekad untuk mengakhiri kegilaan ini. Aku tidak akan membukakan pintu jika Mas Aris datang. Aku mematikan semua lampu, termasuk lampu teras yang biasanya menjadi sinyal kami. Aku duduk di kegelapan, memeluk lutut di atas sofa. Pukul 21,45 malam. Ketukan itu terdengar lagi. Aku tetap diam. Lalu sebuah pesan masuk ke ponselku. Layarnya menyala terang di tengah kegelapan ruangan. "Aku tahu kamu di dalam, Kinan. Aku tahu kamu mendengar ketukanku. Tolong, buka sebentar saja." Aku tidak tahan lagi berada di rumah itu. Temboknya terasa seperti mau runtuh menghimpitku. Aku menutup mata rapat-rapat, air mataku mulai menetes. Kenapa cinta yang datang di waktu yang salah harus terasa sekuat ini? Mas Aris bukan hanya sekadar tetangga yang iseng. Dia adalah pria kesepian yang menemukan pelarian pada diriku. Dan aku adalah wanita yang haus akan perhatian yang tidak kudapatkan dari suamiku yang selalu sibuk. Ketukan itu berhenti, digantikan oleh suara langkah kaki yang menjauh. Aku mengintip lewat celah gorden lagi. Mas Aris tidak kembali ke rumahnya. Dia malah berdiri di pinggir jalan, menatap langit malam yang mendung, terlihat sangat hancur. Tiba-tiba, dia menoleh ke arah jendela tempatku mengintip. Meskipun gelap, aku merasa dia tahu aku sedang memperhatikannya. Dia menyentuh dadanya, lalu menunjuk ke arahku. Sebuah isyarat tanpa kata yang artinya jauh lebih menyakitkan daripada cacian. 2 hari sejak aku mengabaikan ketukan pintunya, aku merasa seperti sedang menjalani hukuman penjara di rumah sendiri. Mas Rian mengabari kalau dinasnya diperpanjang 3 hari lagi. Bukannya sedih, aku malah merasa takut. Takut kalau pertahananku benar-benar runtuh sebelum dia pulang. Sore itu, aku memutuskan untuk keluar rumah sebentar mencari udara segar. Aku berjalan kaki menuju minimarket di ujung gang, tempat yang agak jauh dari jangkauan mata Bu RT saat aku sedang memilih minuman dingin.
Sebuah tangan meraih botol yang sama denganku. Aku tersentak. Itu Mas Aris. Dia tidak memakai kemeja kantor. Hanya kaos polos hitam yang membuatnya terlihat lebih muda dan berbahaya bagi jantungku. "Kamu menghindariku," katanya tanpa basa-basi. Suaranya rendah, hanya bisa didengar olehku di antara rak-rak makanan ringan. "Mas, Mbak Sheila menangis di rumahku kemarin. Dia curiga," bisikku sambil memalingkan wajah. Aku pura-pura sibuk membaca label nutrisi pada botol minuman. Dan itu membuatku merasa semakin bersalah, karena aku tidak bisa membohongi diriku sendiri lagi. Kinan berada di dekatnya, terasa seperti memaksakan kepingan puzzle yang tidak pas. Tapi saat aku melihat lampu terasmu menyala, dia berhenti bicara. Dia melangkah selangkah lebih dekat, membuatku terpojok di depan rak. "Mas, jangan di sini," pintaku lirih. "Besok malam ada pengajian di rumah Pak RW. Semua ibu-ibu pasti ke sana, termasuk Sheila. Aku akan tetap di rumah." Dengan alasan kurang enak badan, dia menatapku tajam. "Aku akan menunggumu di tembok belakang yang menghubungkan dapur kita. Hanya bicara, aku janji. Ada sesuatu yang harus aku tunjukkan padamu." Aku ingin bilang tidak. Aku benar-benar ingin menolak. Tapi melihat gurat kelelahan di matanya, pertahananku seperti es yang disiram air panas. "Aku tidak janji," jawabku pelan, lalu segera menuju kasir dengan tangan gemetar. Malam pengajian itu tiba. Suasana kampung mendadak sepi dari suara perempuan. Aku melihat Mbak Sheila berangkat dengan mukena cantiknya, melambaikan tangan padaku yang berpura-pura sedang menyapu teras. Pukul 8 malam, suasana sunyi, senyap. Hanya ada suara jangkrik dan sayup-sayup suara mikrofon dari kejauhan. Aku melangkah ke dapur belakang. Di sana ada tembok setinggi dada yang memisahkan area cuci piringku dengan area jemuran rumah Mas Aris. Benar saja, dia sudah di sana. Dia duduk di atas kursi kayu kecil, menatap langit. "Kamu datang," ucapnya lembut saat melihat bayanganku. Dia berdiri, lalu mengangsurkan sebuah buku sketsa tua lewat celah di atas tembok. Aku membukanya dengan bantuan lampu dapur yang remang. Isinya adalah sketsa wajahku. Ada aku yang sedang menyiram tanaman, aku yang sedang termenung di teras, bahkan aku yang sedang tertawa saat menerima paket. "Aku sudah memperhatikanmu jauh sebelum aku berani mengetuk pintumu, Kinan. Kamu adalah satu-satunya warna di hidupku yang abu-abu ini," bisiknya. Tangannya bergerak ke arah wajahku. Di bawah sinar bulan yang malu-malu, jemarinya membelai pipiku dengan sangat perlahan. Sentuhan itu tidak kasar, justru sangat penuh penghargaan. Seolah aku adalah barang pecah belah yang paling berharga. Aku memejamkan mata. Untuk sesaat, aku lupa pada Mas Rian, lupa pada Mbak Sheila, dan lupa pada seluruh isi kampung ini. Yang ada hanya desah napas kami yang beradu di balik tembok dapur yang dingin. Namun tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah gang samping Kinan. "Kamu?" Di belakang, itu suara Mas Rian. Suamiku pulang lebih cepat tanpa memberi kabar. Duniaku serasa berhenti berputar. Suara Mas Rian di depan sana terdengar seperti petir di siang bolong. Aku membeku. Tanganku masih memegang buku sketsa pemberian Mas Aris, sementara jemari Mas Aris baru saja terlepas dari pipiku. "Mas Rian pulang," bisikku dengan suara yang hampir hilang karena panik. Mataku membelalak menatap Mas Aris. Mas Aris bereaksi cepat. Dia menarik tangannya dan mundur ke kegelapan area jemurannya. "Masuk, Kinan. Tenang, jangan panik," bisiknya tanpa suara, hanya gerakan bibir. Aku menyambar buku sketsa itu, menyelipkannya ke bawah tumpukan kain lap di rak dapur. Lalu dengan gerakan secepat kilat, aku menyalakan keran air dengan volume maksimal. Aku berpura-pura sedang mencuci piring dengan sangat sibuk. "Kinan, kamu di belakang, sayang." Suara langkah kaki Mas Rian semakin mendekat ke arah dapur. Aku menarik napas panjang, mencoba mengatur detak jantung yang rasanya ingin melompat keluar dari dada. Aku mematikan keran, mengelap tangan ke daster,
dan berbalik tepat saat Mas Rian muncul di ambang pintu dapur. "Mas, ya ampun, kok gak kasih kabar kalau pulang malam ini?" Aku langsung menghambur ke arahnya, memeluknya erat, bukan hanya karena rindu, tapi karena aku ingin menyembunyikan wajahku yang pasti sudah pucat pasi. Surprise, proyeknya selesai lebih cepat 1 hari. Mas Rian tertawa kecil sambil mengelus rambutku. Dia bau asap rokok dan debu perjalanan, sangat kontras dengan aroma kayu cendana milik Mas Aris yang baru saja memenuhi indera penciumanku. Tadi aku panggil di depan, kok gak nyahut? Aku lagi cuci piring, Mas. Suara airnya kencang sekali, jadi gak denger, jawabku, berusaha terdengar natural. Mas Rian melepaskan pelukan. Matanya menatap ke arah tembok belakang dapur yang hanya dibatasi pagar setinggi dada. Tumben, di belakang gelap banget, lampu jemuran sebelah juga mati ya. Aku menoleh ke arah tembok itu. Sunyi. Mas Aris sepertinya sudah masuk ke dalam rumahnya. Tanpa suara. "Iya Mbak, Sheila kan lagi pengajian." Mas Aris mungkin sudah istirahat di sudut privasinya, kataku sambil menggiring Mas Rian menuju ruang tamu, menjauh dari area dapur yang penuh rahasia itu. Namun saat kami berjalan melewati ruang tengah, ponselku yang tergeletak di meja tiba-tiba menyala. Sebuah notifikasi pesan masuk. Hati kecilku berteriak, "Tolong jangan sekarang." Mas Rian yang posisinya lebih dekat dengan meja, refleks melirik ke layar ponselku yang terang di kegelapan. "Ada pesan, Nan." "Dari A?" tanya Mas Rian sambil mengernyitkan dahi. Dia tidak mengambil ponsel itu, tapi tatapannya penuh rasa ingin tahu. "Siap, teman kantor?" "Turun kantor." Aku merasa seluruh darahku naik ke wajah. "Oh, itu Agus, tukang paket, Mas." Dia tanya, apa paket yang kemarin sudah diterima atau belum. Aku berbohong tanpa berkedip. Satu kebohongan melahirkan kebohongan lainnya. Mas Rian hanya mengangguk pelan, tapi ekspresi wajahnya berubah sedikit lebih datar. "Oh, kirain siapa? Jam segini masih tanya paket. Rajin banget ya." Malam itu, saat Mas Rian sudah tertidur lelap karena kelelahan di tempat peristirahatan kami, aku duduk sendirian di sofa ruang tamu. Aku mengambil buku sketsa yang tadi kusembunyikan di dapur. Di halaman terakhir yang sempat kulihat, ada sketsa mataku yang sedang menatap keluar jendela, dan di bawahnya tertulis sebuah kalimat pendek. "Tamu ini tidak ingin pulang kinan. Bagaimana jika dia ingin menetap?" Tanganku gemetar. Aku baru sadar, Mas Aris tidak sedang bermain-main. Dia sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar. Dan kepulangan Mas Rian justru menjadi sumbu pendek yang siap meledakkan semuanya. Minggu pagi di kampung biasanya tenang, tapi bagiku udara terasa sangat tipis dan menyesakkan. Mas Rian memutuskan untuk mencuci mobil di depan rumah, sementara aku sibuk menyapu teras. Di saat yang sama, Mas Aris juga keluar untuk memanaskan motornya. Hanya terpisah pagar tanaman setinggi pinggang. Kedua pria itu saling menyapa. Mas Rian, sudah cepat sekali dinasnya kali ini," sapa Mas Aris. Suaranya terdengar sangat tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja membelai pipi istri tetangganya semalam. "Iya Mas Aris, kangen rumah," jawab Mas Rian sambil menyemprotkan air ke ban mobil. "Oh ya, kemarin Kinan bilang Mas Aris sempat bantu benerin keran ya, waktu aku gak ada." "Makasih ya Mas, repot-repot jam malam pula." Aku membeku di tempat. Aku tidak pernah bilang soal keran semalam. Aku bilang soal kunci Inggris. Mas Rian sepertinya mulai memancing, atau mungkin dia hanya salah ingat. Tapi itu sudah cukup membuat jantungku berpacu 2 kali lipat. Mas Aris sempat melirikku sekilas, tatapan yang sangat cepat namun penuh arti, sebelum menjawab, "Ah iya, namanya juga tetangga Mas, saling bantu saja." Ketegangan itu pecah ketika Mbak Sheila keluar rumah dengan wajah yang sangat sembab. Dia tidak menyapa siapapun, langsung masuk ke dalam mobil dan pergi begitu saja. Mas Aris tampak panik dan segera menyusul masuk ke rumah. Malamnya, suasana semakin tidak terkendali. Mas Rian tertidur lebih awal karena efek obat flu. Di saat itulah, aku mendengar suara gaduh
dari rumah sebelah. Suara barang pecah dan isak tangis Mbak Sheila yang tertahan. Tak lama kemudian, ponselku bergetar hebat. "Kinan, tolong ke pintu belakang." Sekarang, Sheila sudah tahu semuanya. Dia melihat sketsa itu. Duniaku runtuh. Dengan kaki gemetar, aku mengendap-endap ke dapur belakang. Di sana, Mas Aris sudah berdiri di balik tembok rendah itu. Wajahnya kacau, rambutnya berantakan. "Kinan." Dia menemukan bukunya. Dia mengamuk, bisik Mas Aris dengan nada frustrasi. "Mas, kamu gila. Kenapa nggak disimpan dengan benar?" Aku nyaris berteriak dalam bisikan. "Sekarang gimana? Kalau dia lapor ke Mas Rian atau ke Bu RT? Habislah kita." "Aku tidak peduli lagi, Kinan. Aku lelah bersandiwara." Mas Aris tiba-tiba meraih tanganku melewati tembok. "Ikat, kita pergi dari sini malam ini juga. Kita mulai semuanya dari awal di tempat dimana tidak ada yang kenal kita." Aku tertegun. Dia mengajakku kabur di saat suamiku sedang tertidur di ruang tengah. "Mas Saida, ini kampung. Kita nggak bisa cuma pergi begitu saja," kataku sambil mencoba melepaskan tanganku. Tapi dia memegangnya sangat erat. "Kinan, aku mencintaimu. Kamu juga merasakannya kan? Setiap ketukan pintu itu, setiap lampu teras yang kamu nyalakan, itu adalah jawabanmu." Suaranya semakin mendalam, penuh permohonan yang menghancurkan logikaku. Saat itulah, lampu dapur belakang rumahku tiba-tiba menyala, terang benderang. "Kinan, kamu bicara sama siapa?" Mas Rian berdiri di sana, di ambang pintu dapur, dengan mata yang merah karena bangun tidur, dan ekspresi yang tidak bisa kugambarkan. Dia melihat tanganku yang masih digenggam erat oleh Mas Aris melewati tembok pembatas. Udara di dapur itu mendadak membeku. Tidak ada suara. Bahkan suara jangkrik pun seolah berhenti. Kami bertiga terjebak dalam satu garis lurus pengkhianatan yang baru saja terbongkar. Dunia rasanya seperti berhenti berputar. Tangan Mas Aris yang tadi menggenggamku terasa sangat panas. Namun, detik itu juga aku menariknya dengan kasar, seolah baru saja menyentuh bara api. Mas Rian tidak berteriak, tidak ada amarah yang meledak-ledak. Dia hanya berdiri mematung, menatap tanganku, lalu menatap wajah Mas Aris yang pucat di balik tembok rendah itu. Keheningan itu jauh lebih mengerikan daripada teriakan paling keras sekalipun. "Mas, ini gak seperti yang kamu lihat." Kalimat klise itu keluar dari mulutku, terdengar sangat hambar dan pengecut. Mas Rian tidak menjawabku. Dia melangkah maju, mendekati tembok pembatas. Matanya mengunci mata Mas Aris. "Mas Aris, saya menghormati Anda sebagai tetangga. Saya percaya istri saya saat saya tidak ada di rumah. Ternyata itu kesalahan terbesar saya." Mas Aris mencoba menarik napas, berusaha mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. "Mas Rian, jangan salahkan Kinan. Saya yang..." "Pulanglah Mas Aris. Urus istrimu yang sedang menangis di dalam." Sebelum saya kehilangan kesabaran, potong Mas Rian dengan suara yang sangat dingin dan rendah. Mas Aris menatapku sekali lagi, tatapan penuh luka dan penyesalan, sebelum akhirnya dia menghilang ke dalam kegelapan rumahnya sendiri. Sekarang, tinggal aku dan Mas Rian di dapur yang terasa sangat sempit itu. Mas Rian berbalik, menatapku dengan mata yang memerah. Bukan karena marah, tapi karena kekecewaan yang mendalam. "Mas, aku bisa jelasin." Suaraku bergetar. "Apa yang mau dijelaskan, Nan? Soal keran yang gak pernah bocor? Soal kunci Inggris yang gak pernah hilang? Atau soal pesan-pesan dari si Agus tukang paket itu?" Dia tersenyum pahit. "Aku bukan orang bodoh, Kinan. Aku cuma terlalu menyayangimu, sampai aku memilih untuk menutup mata pada semua kejanggalan itu." Dia berjalan melewatiku tanpa menyentuhku sedikit pun. Aroma tubuhnya yang biasanya membuatku nyaman, kini terasa seperti pengingat betapa jahatnya aku telah mengkhianati kepercayaannya. Malam itu, Mas Rian tidak tidur di tempat peristirahatan kami yang biasa. Dia memindahkan bantal dan selimutnya ke ruang tamu. Aku mengurung diri di dalam, menangis sejadi-jadinya, sambil menatap tembok yang memisahkan rumahku dengan rumah Mas Aris. Aku tersadar
Tamu di jam rawan itu tidak hanya datang membawa perhatian, tapi dia membawa bom yang kini telah meluluh lantakan rumah tanggaku. Pukul 3 pagi, aku mendengar suara mobil di sebelah. Aku mengintip dari gorden. Mas Aris dan Mbak Sheila pergi membawa koper-koper besar. Mbak Sheila duduk di kursi depan dengan kepala tertunduk. Katanya, mereka memutuskan untuk pergi dari kampung ini. Malam itu juga untuk menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan dari pernikahan mereka. Kini, aku benar-benar sendirian. Mas Aris pergi, dan suamiku ada di ruang tamu, hanya berjarak beberapa langkah. Namun rasanya sejauh ribuan kilometer. Pagi itu, rumah di sebelah kiri tampak mati. Tidak ada suara mesin motor. Tidak ada suara Mbak Sheila yang menyiram tanaman. Hanya ada pagar yang terkunci rapat dan sisa-sisa jejak ban mobil di atas tanah yang basah. Mas Aris benar-benar pergi, membawa serta keributan yang dia ciptakan dalam hidupku. Namun di kampung ini, dinding punya telinga dan angin punya lidah. Saat aku memberanikan diri keluar untuk membuang sampah, aku bisa merasakan tatapan tajam dari ibu-ibu yang sedang berkumpul di depan rumah Bu RT. Mereka mendadak diam saat melihatku. Bisikan-bisikan itu tidak terdengar, tapi hawanya terasa mencekik leher. Aku masuk kembali ke rumah dengan perasaan hancur. Mas Rian sedang duduk di meja makan, menatap segelas kopi hitam yang sudah dingin. Dia sudah rapi, tapi bukan dengan pakaian kantor. "Mas, kamu enggak kerja?" tanyaku pelan. Hampir seperti bisikan. Dia mendongak, matanya terlihat sangat lelah, seolah dia tidak tidur sedetik pun semalam. "Aku minta izin cuti beberapa hari. Aku butuh berpikir. Nan, kita butuh bicara tanpa ada tembok atau jam rawan yang menghalangi." Aku duduk di hadapannya. Jarak meja ini hanya 1 meter, tapi rasanya ada jurang yang sangat dalam di antara kami. "Aku minta maaf, Mas. Demi Tuhan, aku enggak bermaksud. Jangan bawa nama Tuhan untuk menutupi kesalahanmu, Kinan." Potongnya tenang, tapi tajam. "Aku mau tanya satu hal saja. Apakah kamu melakukannya karena kamu tidak lagi mencintaiku, atau karena aku terlalu jarang ada di rumah?" Aku terdiam, air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. "Aku kesepian, Mas. Saat kamu pergi, rumah ini terasa sangat luas dan menakutkan." Mas Aris datang di saat aku sedang merasa kosong. Dia memberikan perhatian yang aku rindukan darimu. Mas Rian menghela napas panjang. Dia menyandarkan punggungnya ke kursi, menatap langit-langit dapur. "Aku bekerja keras di luar kota untuk masa depan kita, Nan. Aku pikir dengan memberikan rumah yang nyaman dan materi yang cukup, kamu akan merasa aman. Ternyata aku salah. Aku terlalu sibuk membangun gedung rumah tangga kita, sampai aku lupa merawat taman di dalamnya." Mendengar itu, hatiku semakin perih. Mas Rian tidak memaki. Dia justru melakukan introspeksi diri. Dan itu membuat dosaku terasa 1000 kali lebih berat. "Mas Aris sudah pergi, Mas. Dia pindah semalam," kataku, mencoba memberitahu bahwa ancaman itu sudah hilang. "Dia pergi bukan berarti masalahnya selesai, Kinan. Masalahnya bukan pada Mas Aris, tapi pada kita, pada kepercayaan yang sudah retak." Mas Rian berdiri, lalu mengambil kunci mobilnya. "Aku mau keluar sebentar. Tolong, jangan nyalakan lampu teras malam ini. Aku ingin rumah ini gelap, supaya kita bisa melihat apa yang sebenarnya masih tersisa di dalam sini." Dia pergi meninggalkan aku sendirian di ruang tengah yang sunyi. Aku menatap ponselku. Tidak ada pesan dari A. Nama itu sudah kuhapus, nomornya sudah kublokir. Tapi bayangan ketukan pintu di jam-jam rawan itu masih menghantuiku, mengingatkan bahwa sekali saja kita membuka pintu untuk orang yang salah, rumah yang kita bangun bertahun-tahun bisa runtuh hanya dalam hitungan hari. 3 hari telah berlalu sejak Mas Rian meminta rumah digelapkan. Kami tinggal di bawah satu atap, tapi rasanya seperti 2 orang asing yang terjebak di dalam lift yang macet. Kami berbicara hanya untuk hal-hal penting. "Mas mau makan apa?" Atau "Aku mau ke depan sebentar." Singkat, padat, dan tanpa nyawa. Suatu sore,
Aku memberanikan diri berjalan ke arah tembok belakang, tempat yang menjadi saksi bisu pertemuan-pertemuan terlarangku. Di sana, di sudut jemuran rumah Mas Aris yang sudah kosong, aku melihat sebuah benda kecil tersangkut di antara celah pagar kayu. Aku mengambilnya. Ternyata itu adalah gantungan kunci berbentuk palet lukis kecil milikku yang jatuh saat aku panik malam itu. Melihat benda itu, aku tersadar betapa konyolnya aku. Aku menukar ketulusan Mas Rian yang membangun hidup kami dari nol dengan debaran semu yang ditawarkan pria lain hanya dalam beberapa malam. Aku merasa seperti anak kecil yang membuang permata demi mendapatkan kelereng berwarna-warni yang tampak berkilau di bawah lampu jalan. Tiba, suara langkah kaki Mas Rian terdengar di belakangku. Aku segera menyembunyikan gantungan kunci itu ke dalam saku daster. Rumah sebelah sudah ada papan pengumumannya, kata Mas Rian datar, sambil menunjuk ke arah depan. Aku melongok sedikit. Benar saja, ada papan kuning bertuliskan, rumah ini dikontrakan. Mbak Sheila dan Mas Aris benar-benar memutus semua ikatan dengan lingkungan ini. Mereka memilih menghilang demi menyembuhkan luka mereka masing-masing. Nan, panggil Mas Rian. Dia berdiri di sampingku, tapi matanya menatap lurus ke depan. Ibu menelepon tadi pagi. Beliau tanya, kenapa suaramu terdengar sedih saat kalian bicara kemarin? Kamu cerita sesuatu? Enggak mas, aku enggak berani. Jawabku jujur. Aku enggak mau mengecewakan ibu. Aku juga tidak berani bercerita pada siapapun. Mas Rian menghela napas. Tapi setiap kali aku melihatmu, aku teringat tangan itu. Tangan yang seharusnya hanya milikku, tapi digenggam oleh orang lain di sudut rumahku sendiri. Aku tertunduk lesu. Aku tahu mas, maafkan aku. Maaf itu mudah diucapkan Kinan, tapi membangun kembali rasa aman itu yang sulit. Aku memutuskan untuk tidak menceraikanmu, tapi aku juga tidak bisa menjanjikan bahwa semuanya akan kembali seperti dulu dalam waktu dekat. Dia lalu memberikan sebuah amplop coklat kepadaku. Aku sudah mengurus perpindahan tugasku. Aku minta pindah ke kantor pusat di kota lain. Kita tidak bisa tetap tinggal di sini. Terlalu banyak bisikan tetangga, terlalu banyak kenangan pahit di balik tembok ini. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kita pindah? Iya. Kita tinggalkan rumah ini, tinggalkan jam-jam rawan itu, dan tinggalkan semua hantu yang ada di sini. Kita mulai lagi dari awal, di tempat di mana tidak ada orang yang mengenal kita sebagai Kinan dan tetangganya. Keputusan Mas Rian adalah sebuah kesempatan kedua yang sangat mahal. Dia memilih untuk membawaku pergi daripada meninggalkanku sendirian di tengah cemoohan warga kampung. Malam itu, aku mulai memasukkan barang-barang ke dalam kardus. Saat aku melewati teras depan, aku melihat lampu teras yang sengaja kubiarkan mati. Untuk pertama kalinya, kegelapan itu tidak terasa menakutkan. Kegelapan itu terasa seperti sebuah pelukan yang melindungiku dari masa lalu yang memalukan. Truk pindahan sudah terparkir di depan pagar. Satu persatu kardus berisi kenangan kami diangkut masuk. Aku berdiri di ambang pintu, menatap ruang tamu yang kini kosong melompong. Tidak ada lagi gorden tempatku mengintip. Tidak ada lagi sofa tempatku menunggu ketukan di jam-jam rawan. Beberapa tetangga berdiri di kejauhan, berpura-pura menyapu halaman sambil sesekali melirik ke arah kami. Bu RT hanya mengangguk kaku dari teras rumahnya. Mereka semua tahu sesuatu telah terjadi, tapi tidak ada yang benar-benar tahu seberapa dalam luka yang ditinggalkan. Mas Rian menghampiriku, memegang pundakku pelan. Sudah, semua? Tidak ada yang tertinggal? Tidak ada mas. Semua yang perlu dibawa sudah masuk ke truk, jawabku. Kecuali rasa bersalahku, pikirku. Tapi rasa itu adalah beban yang harus kupanggul sendiri sampai aku benar-benar bisa membuktikan kesetiaanku lagi. Kami masuk ke dalam mobil. Saat mesin menyala dan mobil mulai bergerak perlahan meninggalkan gang sempit itu, aku melihat ke kaca spion. Rumah Mas Aris di sebelah tampak semakin mengecil. Pagar hijaunya yang terkunci rapat seolah menjadi nisan bagi sebuah perasaan yang seharusnya tidak pernah lahir. 2 jam perjalanan.
Kami sampai di sebuah kompleks perumahan baru di kota yang berbeda. Di sini, udaranya terasa lebih segar. Atau mungkin hanya perasaanku saja, karena beban di dadaku sedikit terangkat. Rumah baru kami tidak terlalu besar, tapi memiliki jendela yang luas dan cahaya matahari yang masuk dengan bebas. Malam pertama di rumah baru, suasana masih sangat tenang. Aku sedang menata buku-buku di rak ketika Mas Rian datang membawakanku segelas teh hangat, bukan kopi, bukan martabak dari tetangga, tapi teh yang dibuat dengan kasih sayang dari suamiku sendiri. Kinan, panggilnya lembut. Aku menoleh. Dia berdiri di dekat jendela besar yang menghadap ke jalanan kompleks. Di sini, aku tidak akan sering dinas luar kota lagi. Aku sudah bicara dengan atasan untuk lebih banyak di kantor pusat. Aku ingin ada di sini, di setiap jam rawanmu, ucapnya tulus. Aku meletakkan teh itu dan menghambur ke pelukannya. Aku menangis, tapi kali ini bukan tangis ketakutan, melainkan tangis syukur. Terima kasih, Mas. Terima kasih karena masih mau memegang tanganku. Mas Rian mengecup puncak kepalaku pelan. Kita memang tidak bisa menghapus masa lalu, tapi kita punya hak untuk menulis masa depan yang lebih baik. Mulai malam ini, tidak akan ada rahasia lagi di antara kita. Aku berjalan ke arah saklar lampu di dekat pintu depan. Aku menatap keluar ke jalanan yang masih asing bagiku. Lalu dengan tangan yang mantap, aku menekan saklar itu. Klik. Lampu teras kami menyala terang. Namun, kali ini cahaya itu bukan lagi sebuah sinyal untuk tamu yang salah. Cahaya itu adalah tanda bahwa di dalam rumah ini ada seorang istri yang sudah menemukan jalannya pulang, dan seorang suami yang telah membuka pintu maafnya selebar dunia. Jam dinding menunjukkan pukul 21 malam. Jam-jam rawan telah lewat, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa tidur dengan nyenyak di tempat peristirahatan kami yang tenang, tanpa perlu menunggu ketukan pintu dari siapapun lagi.